Setelah Baili Sukong pergi, Wuma Hansuang segera memanggil orang kepercayaannya dan menjelaskan masalah Wang Sui kepada mereka. Dia secara pribadi merancang rencana dan metode untuk menemukan Wen Sui. Ini juga memakan waktu. Adapun reruntuhan sekte alam bela diri leluhur itu, yang warisannya telah dicuri, maka tidak ada lagi yang perlu dilindungi. Wuma Hansuang tidak pergi ke sana lagi, melainkan datang ke wilayah pribadi. Saat ini, Wuma Hansuang tampak kelelahan. Ia sungguh mengagumi Wen Sui, tetapi ia tak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Namun saat dia mendorong pintu istana, matanya berbinar. Ada sesosok di aula yang seharusnya kosong. Salju yang hangat. Wuma Hansuang bahkan meragukan kalau dia salah lihat. Wen Sui tidak melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa berakhir di sini? Sampai Wen Sui membungkuk padanya dan berkata, "Tuan." Desir. Namun sebelum Wen Sui sempat berbicara, sebuah tangan kekar mencengkeram lehernya. Wuma Hansuang mendekat dan mengangkat Wang Sui dengan satu tangan. "Kamu berani kembali." Mata Wuma Hansuang dipenuhi amarah dan niat membunuh. Tetapi melihat wajah Wen Sui yang kesakitan, dia melonggarkan cengkeramannya sedikit lagi. Dia juga bertanya-tanya apakah ada hal lain di balik cerita Wen Sui yang tidak terlihat. Lagi pula, kata-kata Jie Tianran sendiri tidak dapat dipercaya. Wen Sui, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Jie Tianran mengatakan bahwa kamu bersekutu dengan Chu Feng dan mencuri warisan? Wuma Hansuang bertanya dengan suara berat. Tuan, kata-kata Jie Tianran tidak bisa dipercaya, kenyataannya tidak seperti itu. Wen Sui tampak merasa sedih. Mendengar ini, Wuma Hansuang segera melepaskan Wen Sui dan berkata sambil mengertakkan gigi. Pewarna surgawi alam ini memang tidak dapat dipercaya. Namun, pada saat ini, Wen Sui kembali berbicara, meskipun Chu Feng memberiku sebagian warisan, bukan warisan itu yang kuambil. Jelas Chu Feng yang mengambilnya. Jie Tianran ini benar-benar omong kosong. Setelah mendengar kata-kata Wen Sui, Wuma Hansuang membeku. Dia hampir tidak mempercayai telinganya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tanya Wuma Hansuang. Warisan itu bukan sesuatu yang dirampas oleh Chu Feng dan aku, Chu Feng sendiri yang merampasnya, kata Wen Sui. Maksudmu kau benar-benar bersekutu dengan Chu Feng? Wuma Hansuang bertanya lagi. Kita telah bergabung, tapi aku tidak merebut warisan itu, kata Wen Sui. Engah. Darah mengucur keluar saat telapak tangan Wuma Hansuang menembus tubuh Wang Sui. Kemarahan di matanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Lagi pula, Wen Sui hanya mempermainkannya. Wen Sui, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Wuma Hansuang bertanya dengan sengit. Guru memang baik kepada muridnya, tetapi hubungan antar manusia bisa berbeda-beda kedalamannya. Maaf, Guru, tapi aku punya persahabatan yang lebih dalam dengan Chu Feng, jadi tentu saja aku harus membantunya. Lagi pula, ada beberapa hal yang aku inginkan di dalam, dan aku tidak bisa mendapatkannya tanpa bantuan Chu Feng. Tubuh Wen Sui tertusuk dengan jelas, dan darah mengucur keluar, namun ekspresinya tetap tenang dan menyeramkan. Namun Wuma Hansuang kini tak peduli lagi pada hal itu, ia diliputi amarah. Jadi sejak awal, kau memanfaatkan aku, memanfaatkan sekte penjara. Wuma Hansuang bertanya, bukankah segala sesuatu di antara manusia didasarkan pada eksploitasi bersama? Mengapa guru memilih saya sebagai muridnya dan bukan orang lain? Jika aku orang biasa, apakah guru masih akan memilihku? Tanya Wen Sui. Memang benar aku memilihmu karena bakatmu yang luar biasa, tapi apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Tanya Wuma Hansuang. Justru karena guru telah memperlakukan saya dengan sangat baik, maka saya datang mencari guru, kata Wen Sui. Kata-kata ini membuat Wuma Hansuang tersadar. Wen Sui jelas sudah pergi, jadi mengapa dia masih mencariku? Awalnya, dia mengira Wen Sui ingin membersihkan namanya, tetapi dia akhirnya mengaku. Jadi, apa alasan Wen Sui datang mencarinya? Apakah itu benar-benar hanya untuk mengerjainya? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apa sebenarnya tujuanmu? Tanya Wuma Hansuang. Murid ini ingin meminta bantuan guru.
Adik laki-laki saya, Chu Feng, ingin memasuki wilayah bintang abadi. Mohon bimbingannya, kata Wen Sue. Mendengar ini, mata Wuma Hansuang kembali dipenuhi niat membunuh. Apakah kau ingin aku menjadi pengkhianat sekte penjara juga? Tangan yang telah memasuki perut Wen Sue tiba-tiba mengepal, dan wajah Wen Sue berubah kesakitan. Namun bibir Wen Sue melengkung membentuk senyum aneh. Dia menatap Wuma Hansuang, "Guru, apakah Anda akan membunuh murid Anda? Kau mengkhianati kepercayaanku dan sekte penjara yang telah membentukmu menjadi dirimu yang sekarang. Bukankah seharusnya kau dibunuh?" Wuma Hansuang berkata sambil menggertakkan gigi. Sekarang, dia tidak merasakan kasih sayang sedikit pun terhadap Wen Sue, yang dia rasakan hanyalah kebencian. Karena kepercayaannya pada Wen Sue, dia akhirnya menyakiti Bai Li Sukong yang mempercayainya. Kalau begitu, Tuan, silakan bertindak. Tapi kalau guru benar-benar membunuh muridnya, maka hubungan guru-murid kita akan berakhir. Wen Sue Dao, beranikah kau menyebutkan ikatan antara guru dan murid? Engah. Dengan suara keras, kekerasan pun meletus. Itu juga bercampur dengan darah. Ada di mana-mana, di dinding, di lantai, di langit-langit. Itu, Wen Sue. Wuma Hansuang terengah-engah. Meskipun ia telah memusnahkan Wen Sue sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak darah dan dagingnya, ia masih marah. Karena dia masih tidak mengerti mengapa Wen Sue, yang baik-baik saja, datang mencari kematian. Guru, jika memang begitu, maka jangan salahkan muridmu karena tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu sebagai guru dan murid. Tetapi pada saat itu, suara Wen Sue terdengar lagi. Hal ini menyebabkan ekspresi Wuma Hansuang berubah drastis. Ia jelas telah melenyapkan Wen Sue, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Saat berikutnya, semua yang ada di istana lenyap. Wuma Hansuang memasuki ruang yang kacau. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di kejauhan. Saat semakin dekat, ukuran cahaya itu jauh melampaui imajinasi Wuma Hansuang, bahkan melampaui ukuran dunia biasa. Rasanya seperti matahari terbenam. Namun, itu bukan api yang berkobar, melainkan cahaya putih murni. Namun, di dalam cahaya putih itu, terdapat banyak sekali binatang buas yang menggelegar, begitu banyaknya hingga menutupi langit. Dalam cahaya putih itu, mereka tidak hanya tampak kecil, tetapi jumlahnya juga sangat banyak. Akan tetapi, raksasa yang menggelegar itu tidak memiliki 9 warna, sebaliknya, ia setengah berasimilasi dengan tubuh yang bersinar dan seluruhnya berwarna putih. Akan tetapi, benda bercahaya raksasa itu dengan cepat mulai menyusut, dan dalam sekejap mata, ukurannya hanya sebesar apel, dan jatuh ke tangan kecil. Dia adalah seorang wanita dengan rambut putih lebat, mengenakan gaun putih, dan kulit yang putih tidak alami, seperti sepotong batu giok putih. Wen Sue. Wuma Hansuang dipenuhi dengan kejutan. Meskipun wanita itu lebih tinggi dan berpenampilan lebih dewasa, temperamennya sangat berbeda dengan Wen Sue. Meski begitu, orang masih dapat menemukan jejak Wen Sue di wajahnya. "Guru, itu memang muridmu." Wanita itu berbicara, dan suaranya berubah, tetapi senyumnya persis sama dengan Wen Sue. Gemuruh. Namun, begitu Wen Sue menjawab, suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Akan tetapi, kekuatan bela dirinya yang luar biasa lenyap di hadapan Wen Sue, membuatnya mustahil baginya untuk mendekatinya. Dentang. Tiba-tiba, senjata suci turun dari langit, Wuma Hansuanglah yang telah tiba. Serangan ini sangat dekat dengan Wen Sue, tetapi masih belum cukup dekat dengannya. Kendati demikian, Wuma Hansuang yang menghunus pedang dengan kedua tangannya sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Seolah-olah ada dinding tak terlihat di antara mereka berdua. "Siapa sebenarnya kamu?" Wuma Hansuang bertanya dengan suara berat. Mengesampingkan keanehan ruang ini, kekuatan Wen Sue juga berada di atas dirinya. Sebagai dewa surgawi tingkat 4, dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang menghalanginya adalah tekanan, teknik praktisi seni bela diri, dan itu berasal dari Wen Sue sendiri. Yang paling penting, aura Wen Sue telah berubah, dia bukan lagi seorang junior. Aura waktu yang mengalir melalui dirinya sangatlah kuno, aura yang hanya dimiliki oleh iblis-iblis tua. "Siapakah saya?"
Saya adalah murid kesayanganmu, guru. Senyum Wen Sui berubah menakutkan, dan ketika dia membuka tangannya yang lain, seekor cacing aneh muncul di telapak tangannya. Sebelum Wuma Hansuang sempat bereaksi, dengan suara puff pelan, tangan yang memegang cacing gu menusuk ke dalam dantian Wuma Hansuang. Pada saat ini, wajah Wuma Hansuang menjadi sangat terdistorsi, seolah-olah dia sedang menolak sesuatu. Wen Sui mengulurkan tangan dan membelai rambut Wuma Hansuang, sambil berkata lembut. Tuan, berhentilah berjuang. Kau ditakdirkan menjadi pengkhianat sekte penjara. Senyum Wen Sui semakin menyeramkan.